tidak boleh juga orang yang berbuat kemaksiatan teman-teman merasa, oh Allah nggak hukum kok saya, buktinya nggak dihukum. Seperti banyak orang liberal yang ngawur nih ngomongnya. Masalah waktu pemerintah orang-orang yang homoseksual mau minta supaya dilegalkan pernikahan sesama jenis, para ulama ngangkat suara, dai-dai ini nggak boleh gini-gini. Orang-orang liberal bilang, kenapa memang? Kalau memang Allah akan hancurkan orang homoseksual, maka Allah akan hancurkan kita sebagaimana dihancurkan kaum Lut. Ini orang konyol nih. Hah? Kalau kamu dihancurin, kamu saja sendiri. Kalau musibahnya Allah datang, kita nggak mau kena azabnya Allah. Kita tahu Allah itu syadidul iqab. Ini orang konyol ini. Sedangkan kalau Allah pelintir satu urat sarafnya encok aja dia sudah kesakitan. Apalagi mau nantang azabnya Allah. Hah? Ini kebodohan sekali. Mau nunggu azabnya Allah datang baru kita mengatakan, oh iya, begitulah keadaan kaum Lut dulu. Begitu musibah datang sudah dihantam dengan batu-batu api dari neraka, baru mereka mengatakan, mau ampun, udah nggak bisa. Bagaimana caranya menantang azabnya Allah ini? Ini kebodohan sekali. Ya. Kita nggak boleh buka pintu-pintu seperti itu teman-teman sekalian. Harus hati-hati. Ada dalam surah Al-Ankabut, tapi di sini di Al-Quran di sini tidak disebutkan di dalam buku kita. Tapi teman-teman buka aja surah Al-Ankabut. Saya lupa ayatnya di ayat-ayat pertama itu ya. Susunan ayat maksud saya nggak ingat, tapi kalau tidak salah ayat 4 itu. Surah Al-Ankabut ayat 4. Iya, ayat 4 betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemaksiatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan itu. Orang yang berzina, orang yang dusta, orang yang mencuri, apa-apa kok, nggak ada hukuman datang. Gimana caranya? Allah bilang dalam Al-Ankabut ini, bodoh sekali mereka itu. Mereka pikir buat dosa pelanggaran tidak akan dihukum sama Allah. Dari mana? Amat buruk yang mereka sangka itu. Sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, masih ingat perkataan saya sering saya ulangi teman-teman sekalian, semua dosa dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Dan efek jerahnya jauh lebih besar. Dusta sekali, hitungan setengah menit saja sudah cukup antum dikasih sariawan oleh Allah 2 minggu. Melangkah ke tempat yang haram, mungkin cuma beberapa langkah sudah cukup Allah buat kita keselio sakit sekian banyak lama. Baik kalau nggak puntung kakinya. Cobaannya lebih berat, efek jerahnya lebih berat. Yang pernah saya kasih contoh kalau masih ingat, kalau orang buat nota palsu 1 juta, Allah nggak hilangnya 1 juta dari dia, Allah akan ambil 100 juta dari dia dengan cara masuk rumah sakit biayanya 100 juta. Itu efek jerah dari 1 juta dulu. Fahamin teman-teman, kalau semua dosa efek jerahnya lebih besar. Jadi jangan mengkhayal, saya kalau buat ini nggak apa-apa nih, nggak datang cobaannya. Ngawur itu, salah sekali itu. Sekecil apapun dosa itu selalu dihindari oleh para salaful ummah, dari sahabat, dari tabi'in. Mereka takut sekali dengan sedikit dosa. Nanti akan ada bahasan di buku kita ini insya Allah ke depannya tentang masalah bagaimana mendidik jiwa. Ada masalah mujahadah, ada kisah-kisah orang soleh nanti bagaimana mereka bermujahadah. Ada orang di antara mereka yang melihat wanita waktu mau ke masjid di lantai 2 rumah, karena kecantikannya wanita itu kelihatan, sempat senyum dengan dia sempat memukul matanya sendiri. Sambil dia mengatakan, saya akan menghukummu untuk tidak pernah melihat ke atas lagi mulai hari ini. Dia nggak mau lagi lihat ke lantai 2 rumah siapapun. Semenjak saat itu, muhasabah sendiri diri dia, supaya jangan dibuka pintu dosa itu. Karena setiap dibuka akan ada efek. Dosa seperti segelas racun, antum tahu nggak tahu tetap akan berefek. Jangan anggap remeh. Sebagaimana kalau amal soleh dimulai dengan keikhlasan, diakhiri dengan ketenangan jiwa. Diridai oleh Allah, disukai oleh manusia. Semua orang yang buat baik pasti begitu. Orang yang berbuat buruk pasti dibenci oleh manusia juga. Sebagaimana Allah sang pencipta membencinya.